Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felsufa dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Dakwah, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Video ini dibuat untuk penyelesaian tugas mata kuliah Teori dan Teknik Konseling dengan dosen pengampu Ibu Yulianti SPD MPD Kons. Selamat menyaksikan video saya. Teori pertama yaitu teori psikoanalisis klasik yang dipelopori oleh Sigmund Freud yang lahir pada tanggal 6 Mei 1856, meninggal pada tanggal 23 September 1939, berkebangsaan Austria. Teori ini mengatakan bahwa ketidaksadaran pada individu memiliki peran yang utama dalam diri seseorang. Ada 3 struktur kepribadian menurut teori psikoanalisis klasik. Yang pertama, id, ego, dan superego. Teori yang kedua adalah teori humanistik yang dipelopori oleh Abraham Maslow yang lahir pada tanggal 1 April 1908 di kota New York, meninggal pada tanggal 8 Juni 1970 di California, Amerika Serikat. Teori ini yaitu teori belajar yang memanusiakan manusia. Teori belajar bagaimana cara memandang manusia. Di dalam teori humanistik ada 5 hierarki atau 5 kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang pertama, fisiologis, yaitu kebutuhan dasar. Yang kedua, safety, rasa aman. Yang ketiga, lovely, kebutuhan untuk dicintai. Yang keempat, self-esteem, penghargaan diri. Dan yang kelima, actualization, mampu mengaktualisasikan diri. Kemudian yang ketiga, teori individual Adler yang dipelopori oleh Alfred Adler yang merupakan seorang psikolog, dokter, terapis sekaligus pendiri awal aliran psikologi individual. Ia lahir pada tanggal 7 Februari 1870, meninggal pada tanggal 28 Mei 1937, dikenal atas psikologi individual. Keyword dari psikologi individual Adler adalah FOY menuju FOS, dengan tujuan meningkatkan keberanian, mengurangi perasaan inferior, dan mendorong berkembangnya minat sosial pada seseorang. Kemudian, yang keempat, teori analisis transaksional yang dipelopori oleh Eric Berne, yang merupakan seorang psikiater kelahiran Kanada yang menciptakan teori analisis transaksional sebagai cara untuk menjelaskan perilaku manusia. Ia lahir pada tanggal 10 Mei 1910 di Kanada, meninggal 15 Juli 1970 di California, Amerika Serikat. Ada 3 struktur kepribadian menurut analisis transaksional. Yang pertama, ego stage parents. Yang kedua, ego stage dewasa. Yang ketiga, ego stage child. Kemudian ada 4 posisi hidup yang dimana yang pertama, saya oke, kamu oke. Yang kedua, saya oke, kamu tidak oke. Yang ketiga, saya tidak oke, kamu oke. Yang keempat, saya tidak oke, kamu tidak oke. Kemudian ada 4 transaksi dalam komunikasi menurut analisis transaksional. Yang pertama, sejajar, di mana komunikasinya ini menyambung. Yang kedua, silang, tidak sesuai dengan harapan. Yang ketiga, terselubung, ada maksud tertentu dan sindiran di dalam komunikasi tersebut. Kemudian ada teori self yang dipelopori oleh Carl Roger yang lahir pada tanggal 8 Januari 1902, meninggal pada tanggal 4 Februari 1987, di mana teori self ini memiliki keyword yaitu siapa aku,
kita harus mengetahui siapa diri kita sebenarnya dan apa potensi yang kita miliki. Menurut teori self atau teori diri, ada 3 struktur kepribadian. Yang pertama, organisme, di mana keseluruhan dari seseorang, yaitu pikiran, tingkah laku, kepribadian, dan lain-lain. Yang kedua, lapangan fenomenal, yang mana ini menceritakan tentang pengalaman seseorang. Dan yang ketiga, self, di mana karakter seseorang atau kita sudah mengetahui isi dari bahwasanya seseorang dapat mengatakan siapa saya. Kemudian ada teori Gestalt yang dipelopori oleh 3 orang. Yang pertama, Max Wertheimer lahir pada tanggal 15 April 1880, meninggal pada tanggal 12 Oktober 1943 di umur 63 tahun. Yang kedua, Kurt Koffka lahir pada tanggal 17 Maret 1886, meninggal pada tanggal 22 November 1941 pada umur 55 tahun. Kemudian yang ketiga, Wolfgang Kohler lahir pada tanggal 21 Januari 1887. Keyword dari teori Gestalt yaitu saat ini dan sekarang, di mana manusia dipengaruhi oleh kondisi saat ini, bukan kondisi masa lampau. Pengalaman akan merubah pandangan berpikir dari seseorang. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.